وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang sama kita hormati pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib dan isya rahimakumullah. Pertama sekali kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah hingga malam hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat yang banyak yang Allah berikan bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kita kepada Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan, dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lil-zalimin min hamimin wa la syafi'in yuta'. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi pelaku kezaliman tidak ada teman dekat dan juga pemberi syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat ini Allah memberitahukan kepada kita tentang konsekuensi dari suatu kezaliman. Setidaknya yang Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang ketika hidup di dunia berbuat zalim, maka dua yang tidak akan dia miliki di akhirat. Yang pertama yaitu hamim, tidak punya teman, berkesendirian saja nanti di akhirat. Yang kedua, tidak punya syafi'in yuta', pemberi syafaat yang syafaatnya bisa diterima. Padahal Bapak Ibu, kita kalau nanti di akhirat berkurang-kurang kebaikan kita, keburukan yang lebih banyak, maka harapan kita satu di saat itu adalah bisa mendapatkan syafaat. Dan di antara syafaat yang tentu sangat kita harapkan adalah syafaat Rasulullah SAW yang disebut juga dengan syafaatul kubra. Sedangkan pelaku kezaliman, kata Allah, tidak ada pemberi syafaat yang bisa diterima oleh Allah. Maka kalau tidak ada satupun, termasuk juga berarti syafaat Rasulullah tidak akan dapat. Berharap ada syafaat lain dari makhluk Allah yang lain. Kita tahu Bapak Ibu,
Ada beberapa makhluk Allah yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah berupa ibadah dan amal saleh. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, as-siyam wal qiyam yashfi'ani yawmal qiyamah. Dua ibadah amal soleh kita, puasa dan juga sholat malam, itu kata Rasulullah nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat. Amin. Untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang sholat malam. Amin. Kata Rasulullah, wa yaqulul Quran. Juga selain puasa dan siam, satu lagi yaitu Al-Quran. Dan tiap makhluk ini nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Wa yaqul, pertama Quran, wa yaqulul Quran. Kata Rasulullah, Al-Quran nanti akan berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, mana'tuhu minan naumi fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku menghalanginya dari tidur di malam hari. Dia membaca Al-Quran di malam harinya, tilawahnya, dalam qiyamul lailnya. Kata Al-Quran, jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulu siyam, Al-Quran, puasa juga seperti itu. Puasa akan berhujjah di hadapan Allah. Ya Rabb, mana'tuhu min aklin wa syarabin. Ya Allah, aku menahannya, orang ini, dari makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fi. Ya Allah, jadikan aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Kalau orang yang berbuat zalim, maka makhluk Allah seperti siam, qiyam, Quran tidak akan bisa memberikan syafaat. Kenapa? Wala syafi'in yuta. Tidak ada satu pun pemberi syafaat yang akan diterima oleh Allah terhadap pelaku kezaliman. Berharap siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan syafaat. Ada riwayat juga menyebutkan kawan yang soleh ketika di dunia bisa memberikan syafaat. Kalaupun pelaku kezaliman punya teman yang soleh, karena seseorang ketika memiliki sahabat teman yang soleh ketika di dunia, lalu nanti di akhirat ternyata kawannya yang soleh ini masuk surga dan ternyata dia masuk neraka, maka nanti orang-orang yang ketika di dunia saling berteman itu di akhirat saling mencari satu sama lain. Maka ketika seorang yang soleh tidak menemukan temannya di surga, maka dia akan bertanya, Ya Allah, mana si fulan, temanku dulu ketika di dunia, aku tidak mendapatinya di dalam surga. Maka kata Allah, si fulan tempatnya di neraka. Maka dicari oleh sahabat yang soleh ini dan dia memberikan syafaat. Dia yang akan menarik tangan orang-orang yang tadi berteman dengannya ketika di dunia, tapi Allah takdirkan masuk neraka. Kawan yang soleh yang masuk surga ini juga bisa memberikan syafaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi itu juga tidak berlaku bagi pelaku kezaliman. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat satu pun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah balas orang-orang yang berbuat zalim di dunia dengan tak ada satupun pemberi syafaat yang Allah terima untuknya nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan betapa berbuat kezaliman itu konsekuensinya berat. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Jabir, semoga Allah meridai beliau, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kalian kepada
asyuha, takutlah kalian kepada az-zulma. Ittaquz zulma. Takutlah kalian berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Yang kedua, di hadis yang sama pesan Rasulullah, wattaqus syuha. Takutlah kalian kepada asyuha, karena sesungguhnya asyuha itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Perilaku syuha itu membawa mereka kepada menumpahkan darah sesama mereka dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kemudian kita mendapatkan ada dua hal yang diwanti-wanti oleh Rasulullah agar kita jauhi. Yang pertama zalim, yang kedua asyuh. Yang pertama kita lihat apa itu az-zulm. Yang kata Rasulullah, ittaquz zulma. Jauhilah oleh kalian zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya kata zalim dalam bahasa Arab sudah kita pahami dengan makna yang sama dengan kata zalim dalam bahasa Indonesia, karena dia bahasa serapan dari bahasa Arab. Tapi kemudian para ulama juga tetap memberikan definisi. Az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa ta'addi 'alal huquq, dan mengambil hak melewati batasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah zalim. Di antara makna zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau sesuai dengan yang seharusnya, juga mengambil hak melewati batasnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari berbagai bentuk kezaliman. Zalim apa saja? Apakah itu mengambil hak melewati batas, hak orang lain yang terambil oleh kita, atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya? Seharusnya seseorang kita muliakan, tapi kemudian kita sakiti dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, berbagai bentuk kezaliman ini az-zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman tersebut dia akan menjadi zulmat. Akar katanya sama Bapak Ibu, tapi maknanya berbeda. Zalim yang pertama yaitu maknanya zalim seperti yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, Nabi mengatakan zalim itu nanti zulmat yaumul qiyamah. Di hari kiamat zalim itu akan menjadi zulumat. Bapak Ibu, az-zulm. Kata zulm punya akar kata yang sama dengan zalama, tapi maknanya az-zulm itu adalah gelap, kegelapan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi SAW mengaitkan kata zalim dengan gelap, dengan kegelapan. Apa maknanya orang yang berbuat zalim di dunia nanti memperoleh kegelapan di akhirat? Maknanya bahwa ketika seseorang mengambil hak melewati batasnya atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang akan dia dapati nanti di hari kiamat adalah kegelapan. Dalam makna apa? Gelap yang dimaksud di sini yaitu kezaliman yang dulu dia lakukan di dunia, itu menyebabkannya nanti di akhirat berada dalam kesengsaraan, berada dalam kebingungan, dan juga di antara kegelapan di situ maknanya adalah siksaan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbagai bentuk yang identik dengan gelap, maka itulah yang akan didapatkan oleh pelaku kezaliman nanti di hari kiamat. Az-zulumatu az-zulmu ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman tersebut kegelapan nanti di hari kiamat. Ini yang pertama Bapak Ibu. Dan ada pesan yang kedua Rasulullah dalam hadis ini, kata beliau, wattaqus syuha. Takutlah kalian kepada asyuh. Apa itu asyuh? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asyuhu maknanya adalah
Al-bukhlu ma'al hirsi ala talabil mal min ghairi wajhi al-ma'lum fihi. Asyuh itu adalah bakhil. Al-bukhl, bakhil ma'al hirsi ala talabil mal. Bakhil tapi di waktu yang sama rakus untuk mengumpulkan harta. Sebayangkan Bapak, itulah syuh. Berkumpul dua sifat atau karakter. Yang pertama bakhil, orang sampili, ceki. Di waktu yang sama orang yang sampili dan ceki atau bakhil ini, al-hirs disertai dengan dia tamak terhadap mengumpulkan harta. Ada orang model itu Bapak Ibu? Ada. Dia pelit, tapi harta semakin banyak tetap dia kumpulkan. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal dia pelit. Pelit kepada orang lain, bahkan kadang pelit terhadap dirinya sendiri. Itu lebih parah Bapak Ibu. Kalau istilah orang dulu, hujan, payung, bakapi, gitu. Bajalan, kereta, bayri, gitu. Padahal ada untuk dirinya sendiri. Sempili karib. Disertai dengan al-hirsu ala talabil mal min ghairi wajhil ma'zum. Di waktu yang sama orang yang pelit dan rakus terhadap mengumpulkan harta dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Itulah asyuha. Asyuh. Dan dua hal ini Bapak Ibu disebutkan berbarengan oleh Rasulullah. Wanti-wantinya di hadis yang sama. Takutlah kalian kepada kezaliman dan takutlah kalian kepada syuha. Atau berhati-hatilah kalian supaya tidak berbuat zalim, serta berhati-hatilah supaya tidak terjerumus kepada asyuha. Karena asyuh ini yang mengantarkan kepada kezaliman. Orang sebetulnya Bapak Ibu sudah kaya dia, sudah banyak hartanya, tapi syuh, perilaku asyuh tadi mendorongnya untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, tidak sesuai dengan aturan syariat, dia ambil hak orang lain. Maka disebutkan sepaket oleh Nabi antara kezaliman secara umum dan juga perilaku asyuhha, rakus, tamak dan mengumpulkan harta dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat. Dan asyuhu ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga senada dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah di hadis yang lain. Rasulullah mengatakan inna Allah harrama 'alaikum uququl ummahat. Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian uququl ummahat, durhaka kepada ummahat. Jadi spesifik Bapak Ibu, kalau berbakti itu disebutkan biasanya keduanya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ada satu larangan spesifik khusus kepada ibu. Dan di hadis ini Nabi sebutkan, Allah mengharamkan kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu, kepada ibu kalian, ummahat. Ini juga isyarat bahwa potensi durhaka itu seringkali kepada para ibu. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian dari berbuat durhaka kepada para ibu, wa wa'dal banat, dan Allah mengharamkan kepada kalian untuk mengubur banat, anak perempuan hidup-hidup, dan ini terjadi di masa jahiliyah. Maka Islam datang, Rasulullah mewanti-wanti, Allah haramkan durhaka kepada ibu atau orang tua secara umum, dan Allah mengharamkan mengubur anak perempuan. Karena di masa jahiliyah bangsa Arab bangga ketika memperoleh keturunan anak laki-laki. Tapi bersedih mereka ketika mendengar berita bahwa mereka memperoleh anak perempuan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian tega karena rasa malu
diberikan anak perempuan, maka mereka kubur anak perempuan tersebut dalam kondisi masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diantara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata Rasulullah. Dan juga yang ketiga, man'an. Nah inilah yang disebut tadi dengan asyuha. Man'an ini orang yang bakhil. Man'an, Allah melarang kalian dari melarang atau menahan diri dari memberi kepada orang lain. Cekik, pelit. Wahad, Allah juga melarang kalian dari menahan harta atau tidak memberikan harta kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka pesan Rasulullah SAW dalam hadis ini jelas bahwa dua hal ini adalah sesuatu yang mesti kita jauhi dengan ungkapan Nabi ittaqu, waspada, takut, hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada dua perilaku ini. Kemudian juga di hadis yang lain Rasulullah SAW berbicara tentang kezaliman. Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan asyuha, Nabi tadi menambahkan, kenapa asyuha dilarang? Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya perilaku asyuha, apa tadi asyuha berbentuk pelit, bakhil disertai dengan rasa tamak dan rakus terhadap dunia atau harta benda. Karena rasa syuha, sikap syuha itu kata Rasulullah adalah sesuatu yang membinasakan, sudah menjadi penyebab dibinasakannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaum atau umat sebelum kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada Nabi berbicara tentang mangkana qablakum, biasanya adalah umat para Nabi terdahulu yang diantaranya mayoritasnya adalah Bani Israel. Dan itu penyebab kebinasaan. Dan juga asyuha itu serta kezaliman itu mendorong manusia wastahallu hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Kezaliman dan juga sifat syuha itu mendorong seseorang kata Rasulullah untuk saling menumpahkan darah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak jarang orang gelap mata sampai tega membunuh orang lain itu gara-gara pertama zalim, yang kedua asyuha, jadi rakus dan tamak terhadap harta. Yang kedua wastahallu maharimahum. Dan zalim serta syuha ini juga mengantarkan seseorang menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa mayoritas umat Islam tahu bahwa mencuri itu haram, mengambil hak orang lain itu haram. Tapi tidak sedikit juga orang kemudian menghalalkan berbagai cara untuk mengambil hak orang lain, untuk menzalimi orang lain. Maka Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai kemudian apa yang terjadi pada umat terdahulu terjadi pula pada umat beliau. Maka Nabi sudah beritahukan bahwa kezaliman dan asyuha itu diantara penyebab pertumpahan darah serta menghalalkan syariat, hal-hal yang Allah haramkan dalam syariat itu terjadi pada umat-umat terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian hadis berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lisyati al-jalha'i min asyati al-qarna. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan menyampaikan atau memberikan hak-hak, la tu'addunna al-huquqa. Di dunia sering hak orang terambil oleh kita Bapak Ibu dan tidak terkembalikan. Maka di akhirat kata Rasulullah la tu'addunna. Bahkan Nabi gunakan dua. Kalau dalam kajian bahasa Arab disebut huruf taukid.
Nabi gunakan dua huruf sebagai penguat. Yang pertama lam dan yang kedua nun di belakangnya. La tu'addunna, pasti, tidak dapat tidak, kalian akan memberikan atau menunaikan hak-hak dan kepada pemiliknya. La tu'addunnal huquqa, kalian akan memberikan hak kepada ila ahliha, kepada yang memiliki hak tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, di hari kiamat tidak ada yang luput satupun. La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kalau di dunia ada hak yang tidak terberikan, di akhirat pasti kita berikan. Bahkan Nabi memberikan contoh perumpamaan. Kata beliau, hatta yuqadash lisyatil jalha minasyatil alqarna. Sampai-sampai nanti di hari kiamat itu, kata Rasulullah, akan dilakukan pembalasan, pengembalian hak yang terzalimi oleh pelaku kezaliman, bahkan kepada kambing yang tidak bertanduk akan dikembalikan haknya, atau bentuk kezaliman yang dia dapatkan minasyati al-qarna, dari kambing yang bertanduk. Jadi ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilah asyah. Kalau asyah ini, ya, ini salah satu nama sejenis kambing, atau bisa juga kita artikan syah ini domba, karena kita kaitkan dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita menggunakan istilah adu domba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, domba atau asyah ada dua kategori. Yang pertama, kata Rasulullah, asyah al-jalha. Syah al-jalha ini dia domba tapi tidak bertanduk, domba tanpa tanduk. Yang kedua, asyah al-qarna, syah yang memiliki tanduk. Adu domba itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sama jadu kabau, yang diadu orang adalah tanduk. Maka adu ketika domba yang memiliki tanduk ditanduknya domba yang tidak memiliki tanduk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bentuk kezaliman. Makhluk Allah seperti domba atau syah, kambing tadi, kata Rasulullah, di dunia kalau ditanduknya oleh domba yang memiliki tanduk tadi, domba yang jalha, yang tak punya tanduk, akan dibalas di akhirat. Itu perumpamaan domba, Bapak Ibu, makhluk Allah, binatang. Kezaliman yang terjadi pada sesama binatang saja akan dikembalikan haknya, akan ditunaikan, diberikan keadilan nanti di akhirat, kata Rasulullah. Tidak ada yang terzalimi di dunia lalu di akhirat terzalimi lagi. Orang yang terzalimi di dunia, makhluk yang terzalimi di dunia, dia dapatkan keadilan nanti di mahkamah Allah di akhirat, kata Rasulullah. Bahkan kambing yang bertanduk juga akan mengembalikan hak, memberikan hak, dan akan ditegakkan keadilan terhadapnya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini riwayat hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa kita mau tidak mau, sekecil apapun bentuk kezaliman itu nanti di akhirat akan kita kembalikan kepada orang yang kita zalimi haknya. Apakah itu kezaliman berupa fisik atau materi, itu kita pasti akan berikan. Nah, ditambahkan oleh Imam Nawawi terkait dengan hadis ini, kata beliau, dalil hadis ini adalah dalil anna syata tuqtasu yawmal qiyamati min dhatil qarni. Kambing saja atau domba saja akan dikisos di hari kiamat gara-gara
tanduknya yang menzalimi sesama domba yang tidak bertanduk. Kisahnya penegakan keadilannya nanti di hari kiamat. Kata beliau juga, wa ba'dal qisasi, setelah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makhluk Allah dibangkitkan juga yang tadi ada bentuk kezaliman antara sesama makhluk. Itu menurut Imam Nawawi, kedua-duanya dibangkitkan oleh Allah. Makhluk pelaku kezalimannya dan yang terzalimi dibangkitkan dan dikisos di hari kiamat. Wa ba'dal qisasi, setelah terjadi kisos, takunul bahaim turaban. Setelah selesai kisos Bapak Ibu, bahaim atau binatang yang tadi dibangkitkan oleh Allah untuk ditegakkan kisos, maka selesai kisos itu kata Imam Nawawi, takunul bahaim turaban. Selesai kisosnya, semua binatang nanti menjadi turab, menjadi tanah. Jadi beda dengan manusia. Manusia setelah dibangkitkan lalu kekal abadi selamanya. Tinggal lagi nanti pembalasannya kemana? Tempatnya terakhir apakah neraka ataukah surga? Kalau pelaku kezaliman ternyata setelah ditunaikannya hak-hak orang yang tadi dia zalimi, nah ini yang hadis muflis pernah kita bahas, maka ternyata dia jadi orang yang bangkrut, maka bisa jadi dia masuk neraka. Kenapa? Ada mahkamah, ada kisos nanti di akhirat terhadap berbagai bentuk kezaliman. Kalau ternyata masih banyak kebaikannya, maka kezaliman yang tadi pernah dia lakukan selesai, kisahnya selesai, dan bisa jadi dia selamat masuk ke dalam surga. Pilihannya cuma dua, kalau tidak surga neraka. Tapi binatang yang tadi kezaliman dilakukan di dunia ditegakkan kisos di akhirat. Setelah itu makhluk Allah berupa binatang tadi, kata Imam Nawawi, semuanya menjadi turab. Karena inilah kemudian fayaqulul kafir. Kemudian inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naba ayat 40. Ungkapan orang kafir nanti di hari kiamat. Apa ungkapan orang kafir? Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Fayaqulul kafiru, ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya aku juga menjadi tanah. Kenapa Bapak Ibu? Kata Imam Nawawi, ini berdasarkan bahwa pelaku kezaliman dari makhluk Allah yang bahaim tadi, binatang tadi, selesai kisahnya, selesai juga mereka kemudian dijadikan tanah oleh Allah. Maka orang-orang kafir juga berharap seperti itu. Selesai, baik mereka dibalas kezalimannya ataupun selesai ataupun tidak selesai kezalimannya, dia balasannya tidak seperti manusia surga atau neraka, tapi jadi tanah semuanya. Maka orang-orang kafir melihat itu juga mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Jadi kata Imam Nawawi, pendapat beliau, kalimat yang diungkapkan oleh orang-orang kafir dalam surat An-Naba ini landasannya hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim ini. Ketika keadilan atas bentuk kezaliman ditegakkan nanti di akhirat terhadap semua makhluk Allah kecuali manusia, selesai dan mereka dikembalikan kepada tanah, dan ternyata orang-orang kafir tak dikembalikan kepada tanah, mereka malah dibalas dengan siksa api neraka, hangus, hancur, lebur, dikembalikan lagi seperti semula. Terus begitu berulang-ulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muncul penyesalan, ya laitani kuntu turaba. Ini penyesalan orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari pelajaran dari hadis ini bahwa tidak ada kezaliman yang tidak ditegakkan keadilan di hadapan mahkamah Allah nanti. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita terzalimi di dunia,
di akhirat kita pasti akan mendapatkan hak kita. Dan perlu kita berhati-hati kalau kita berlaku zalim di dunia, di akhirat kita akan kembalikan hak orang yang kita zalimi. Nah, hadis yang ketiga kita jadikan sebagai pelajaran dari tema tentang kezaliman ini, Bapak Ibu, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Kata beliau, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, siapa yang berbuat zalim, menzalimi orang lain, qida shibrin, berupa sejengkal tanah, qida shibrin minal ardi, berupa sejengkal tanah yang ada di bumi Allah ini, tuwiqahu min sab'i aradin, nanti di hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 bumi, 7 kali lipat bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanah bumi yang kita perebutkan di dunia, lalu sampai ada orang yang menzalimi saudaranya dalam masalah tanah yang ada di bumi saat ini. Tidak jarang Bapak Ibu yang jadi sengketa antara kita adalah masalah sengketa batas tanah. Ada yang batih tanah tu tiok sebanta Bapak Ibu bergeser sakete di sekete, ya Pak. Kata Nabi, sejengkal saja, syubrin, qida syubrin, sejengkal saja. Karena Bapak Ibu sejengkal itu tidak terasa banyak perubahan batih tanah. Mungkin orang tidak merasakan bahwa tanahnya sudah terambil, walaupun hanya sekedar sejengkal. Hari ini tidak sejengkal Bapak Ibu, batih tanah itu menzalimi orang yang berbatasan tanahnya dengan kita. Kadang target tanah orang itu bukan sejengkal 2 jengkal, bermeter, bahkan berhektar. Kalau tidak hak dia kan, yang sengketa tanah luas berhektar-hektar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi memberikan perumpamaan sederhana, sejengkal saja kata beliau. Man zalama qida syubrin minal ardi, siapa yang berbuat kezaliman, mengambil hak orang lain berupa tanah dengan sejengkal saja dari tanah yang ada di dunia ini, kata Rasulullah, di akhirat Bapak Ibu konsekuensinya berat. Allah berikan siksaan untuk orang-orang yang sering berbuat zalim dengan mengambil hak orang lain, batas tanah orang lain. Bapak Ibu, dikalungkan nanti di lehernya sab'a aradin, min sab'i aradin, Allah kalungkan di lehernya 7 kali lipat besar bumi. Wallahu a'lam ba'amudin nanti Bapak Ibu. Tapi ini sudah cukup menggambarkan betapa mengerikannya berbuat zalim dengan cara mengambil hak orang lain. Sama gini Ustaz, ada pikiran Ustaz. Iya. Ini cari dunia lah. Betul. Ambil saja korupsi, ikut saja. Iya. Itu yang terjadi. Masuk penjara 7 tahun, 3 tahun. Iya. Sebuah hakim juga. Iya. Kalau gini dia pikir Dapat diskon. ada diskon. Iya. Hariko. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka hadis yang tadi cukup sebetulnya menjadi apa namanya, patokan bahwa ternyata tidak ada yang luput, bahkan kambing itu nanti juga di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau tadi masalah tanduk menanduk oleh makhluk Allah bernama kambing atau asyuha tadi, rakus terhadap materi dunia yang sampai menumpahkan darah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita tidak bisa bayangkan ketika hak orang lain yang terambil itu adalah materi yang jumlahnya lebih banyak, yang korupsi patang yang sampai berapa ya, 300 triliun,
tuntas dan model intinya itu Bapak Ibu. Pertamina Ustaz. Pertamina, pokoknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu boleh luput di dunia, tapi di akhirat tidak luput. Kalau di zaman Rasulullah, itu olahraga. Kalau zaman Rasulullah kan yang olahraga gulat dibenarkan. Kalau gulat itu kan tidak terasa fisik, kunci mati itu menang gitu kan. Cuman kini olahraga tinju misalnya, itu bahas Islam memandangnya. Karena tinju itu memang kezaliman benar juga. Apakah halal tidak pertandingan tinju itu di sisi Islam, di sisi yang dari zalim tadi? Kan masalah nak salah main gitu kan. Aku berkawan di ustaz di ulama dengan harapan awak yang biaknya kan. Di mantap pun lah di neraka kan. Cuman awak jadi panitia tinju, menjual kartis tinju, nonton tinju, memfasilitasi tinju. Itu kan misalnya apakah masuk kezaliman di situ. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini ada sesuatu yang masih dikategorikan juga olahraga, tapi ekstrim. Yang namanya tetap olahraga tadi saya, tetap disebutnya olahraga, tapi sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah isinya kekerasan. Taruhlah ada kemudian seorang Muslim ikut, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan bahwa itu sah secara hukum syariat. Menyakiti fisik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti yang paling populer di awal dalam masalah olahraga apa istilahnya itu? MMA. Ya MMA gitu. MMA itu bapak hafal MMA. Pasti tidak akan luput nama fenomenal yaitu Habib Nurmagomedov. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang petinju MMA dikenal dengan Muslim, taat beragama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau ditanya kepada Habib itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia sebetulnya ya secara terus terang juga tidak mengatakan bahwa MMA itu sah secara syariat. Makanya dia sering menyampaikan dia lebih memilih kalau MMA itu dia memilih pilihan jenis yang dia pilih itu bulan. Karena kalau di situ dia berusaha meminimalisir fisik, dia mengunci. Nah itu yang tadi disampaikan di masa Rasulullah, bulan itu ada dan itu orang. Itu kan mengunci kan. Iya. Ini main fisik kan. Nah yang terjadi pemain MMA lain itu membuat tinjuan. Kalau tadi istilah adu kambiang ya, sampai berdarah-darah gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dia dinamakan olahraga hari ini, tapi ketika sudah sampai kepada fisik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai berdarah-darah, mulai sampai mati, maka masuk dalam kategori kezaliman. Ustaz, kalau misalnya menyentuh bank itu termasuk zalim tak? Menggibah saudara. Dua rupiah nak, dua rupiah. Itu dua kan ya. Double. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis ini kita ambil pelajaran bahwa ternyata konsekuensi zalim itu berat, tidak main-main. Dan contoh Ustaz misalnya menyentuh bank itu untuk termasuk zalim tak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau itu jatuhnya yang pasti itu riba, gitu ya. Terlepas ada kemudian pendapat khilafiyah para ulama terkait dengan bank pekerja, apalagi kemudian dikaji tentang macam-macam banknya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara umum kalau terkait dengan ada unsur kelebihan, karena riba itu secara bahasa maknanya adalah berlebih, gitu. Keuntungan yang berlebih. Maka ya besar potensi pertama jatuh kepada riba, yang kedua jatuh kepada zalim juga. Setidaknya yang terzalimi adalah yang meminjam, gitu. Dan awak merelakan diri untuk dizalimi. Kalau menzalimi diri sendiri bahasa. Seorang merokok segala macam itu bagus. Masya Allah. Itu kalau pekerja bank. Sama-sama ya. Di Bank Syariah ada je.
Syariah itu namanya. Syariah itu kok pekerja itu Pak Ustaz? Pekerja bank. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau terkait dengan bank, ya kalau aku pribadi berpendapat kalau sudah ada akad yang tidak sesuai dengan syariat, sebisa mungkin kita tidak terlibat dalam akad-akad yang tidak sesuai dengan akad syariat. Tapi sama-sama suka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama suka, sama-sama ridho, tapi bertentangan dengan hukum syariat. Sama-sama berdosa tuh. Tidak berubah hukum. Sama seperti tadi orang merokok juga, dia apa namanya? Dia ikhlas menzalimi Dia dirinya. ikhlas menzalimi dirinya sendiri. Bahkan dia tahu bahwa konsekuensi rokok membunuh, tidak lagi berbahaya untuk kesehatan, tapi rokok membunuh dan dia suka rela untuk itu. Bukan berarti kemudian itu merubah hukum menzalimi diri sendiri menjadi mubah atau boleh. Tadi karyawan bank itu terpengaruh nggak dengan Dia tobat setelah tamat. Kalau yang pribadi yang dirahmati Allah, setidaknya kalau dia di bank konvensional, itu yang harus dia sama? setidaknya kalau tidak Pokoknya Ustaz menjawab itu kok ada karyawan bank sekolah di jamaah. Enggak, tidak ada, Pak. secara keseluruhan, setidaknya ada syubhat dalam. Ada ya. Nah, setidaknya kalau orang pribadi Bapak Ibu ada unsur syubhatnya. Tapi dia kena. Masya Allah. Kalau itu kamu Sampai waktu lah tuh. iya, ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian yang menyatakan haram dan dia termasuk Masuk. Ya. praktek riba. Wallahu a'lam. Gitu. Ada perkara aja yang tidak ada urusan duit. Bapak, Saya hanya pekerja bank, Ini tidak baju, tidak ini mengurusan ini duit ini gitu iya ya. betul, iya. Tapi- Ya, upah itu yang juga Yes. berbeda pendapat. Bagus. Gitu. Berbeda pendapat. Mudah-mudahan nggak ada yang kalau ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya ada para ulama yang Paling berpendapat. ada di Ciko saat lupunya ni siwan kabak. Astagfirullah. Astagfirullah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari berbagai bentuk kezaliman sekecil apapun itu, dan kalaupun kita menjadi korban kezaliman, yakinlah bahwa insya Allah hak kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadilan Allah nanti di mahkamah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Itu kerja paling enak. Billahi taufiq wal hidayah. Bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ditanya? Elfi. Hah? Elfan Mihak.